Halo, perkenalkan nama saya Efraim Christian Malo dengan NIM 24161504, program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia. Motivasi saya mengambil guru kimia adalah karena saya ingin karena di daerah saya masih minim guru kimia, makanya saya ingin menjadi guru kimia. Baik, di sini saya akan mengerjakan atau membahas soal UAS Kimia Fisika 2 yang diberikan oleh dosen kami, tentang termodinamika. Namun sebelum itu kita akan membahas apa sih itu termodinamika. Oke, baik, di sini termodinamika. Nah, kita harus tahu dulu sebelum kita mengerjakan soalnya, kita harus tahu dulu apa sih termodinamika. Nah, di sini pengertian termodinamika adalah cabang ilmu kimia dan fisika yang mempelajari hubungan antara kalor, kerja, energi, dan perubahan yang terjadi dalam suatu sistem. Termodinamika digunakan untuk menjelaskan bagaimana energi pindah selama proses fisika maupun reaksi kimia, serta untuk menentukan apakah suatu reaksi dapat berlangsung secara spontan atau tidak. Nah, selanjutnya itu ada sistem dan lingkungan. Nah, sistem adalah bagian alam semesta yang menjadi objek pengamat atau penelitian. Contoh, parutan CuSO4 dan NaOH yang bereaksi di dalam kalorimeter. Nah, lingkungan adalah lingkungan segala sesuatu di luar sistem yang dapat berinteraksi dengan sistem. Contoh, ada air dan kalorimeter, dingin kalorimeter, begitu. Cara membedakan sistem dan lingkungan. Selanjutnya itu ada kalor dan kalorimeter. Kalor atau Q adalah energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu. Satuan kalor itu joule atau J. Hubungan kalor dengan suhu itu Q sama dengan M dikali J dikali delta T. Kalor Q adalah kalor atau J dalam satuan joule, dalam satuan J. M adalah massa dalam satuan gram. C kecil adalah kalor unit dalam satuan joule. Delta T adalah perubahan suhu dalam satuan derajat. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalori yang dilepas atau diserap selama suatu proses fisika maupun reaksi kimia. Prinsip dasar kalorimeter itu Q reaksi tambah Q lingkungan sama dengan 0. Jika reaksi melepas kalor atau eksoterm, maka kalor tersebut akan diserap oleh larutan dan kalorimeter. Entalpi atau delta H adalah besaran termodinamika yang menyatakan perubahan energi panas suatu sistem pada tekanan tetap. Nilai delta H menunjukkan apakah suatu reaksi menyerap atau melepas kalor. Delta H lebih kecil dari 0 menjadi reaksi eksoterm atau melepas kalor. Delta H lebih besar dari reaksi endoterm atau menyerap kalor. Entropi delta S adalah ukuran tingkat ketidakaturan atau penyeberangan energi dalam suatu sistem. Semakin besar ketidakaturan suatu sistem, semakin besar nilai entropinya. Delta S lebih besar dari 0, maka ketidakaturannya meningkat. Delta S lebih kecil dari 0, maka ketidakaturannya menurun. Energi bebas Gibbs atau delta G adalah besaran termodinamika yang digunakan untuk menentukan apakah suatu reaksi dapat berlangsung secara spontan atau tidak pada suhu dan tekanan tertentu. Hubungan antara delta H, delta S, dan AG dinyatakan dengan persamaan delta G sama dengan delta H dikurang suhu T atau delta S. Kriteria spontanitas, delta G lebih kecil dari 0, reaksi spontan. Delta G sama dengan 0, sistem berada pada kesetimbangan. Delta G lebih besar dari 0, reaksinya tidak spontan. Baik, ini adalah soal yang saya akan kerjakan dan saya akan jawab di PPT selanjutnya. Di sini ada beberapa poin yang ada 7 poin yang saya akan jelaskan sebentar. Oke.
kita lanjut. Di sini saya akan langsung saja masuk pada jawaban UAS Kimia Fisika 2 atau mengerjakan soal. Nah, di sini kita langsung masuk pada yang pertama, yaitu kalibrasi kalorimeter. Nah, di sini massa air yang diketahui itu massa air sama dengan 50 gram, kalor diberikan yaitu 3,358 kilojoule diubah ke joule menjadi 3358. Di sini ada suhu awal 22,34 derajat Celcius, suhu akhir 36,74 derajat Celcius. Kalor jenis air sama dengan itu ada 4,184 joule. Oke, di sini ada reaksi. Nah, di sini reaksinya itu di dalam soal CuSO4 tambah, ini reaksi yang sudah setara 2 NaOH menjadi CuOH2 tambah Na2SO4 gitu. Nah, yang pertama yang kita akan lakukan yaitu kita menghitung volume CuSO4. Nah, volume CuSO4 di sini itu di soal dikatakan bahwa volume CuSO4 itu 50 mili. Nah, dan sama juga dengan NaOH, volumenya itu 50 mili. Nah, selanjutnya itu kita menentukan konsentrasinya. CuSO4 sama dengan 0, di soal juga dikatakan bahwa 0,4 mol dan NaOH itu 0,6. Nah, selanjutnya itu kita CuSO4 sama dengan 0,05 dikali 0,4 sama dengan 0,020. Nah, 0,05 ini kita ambil dari 50 ml diubah ke liter jadi 0,05. Nah, yang 0,4 itu adalah konsentrasinya begitu. Oke, karena diperlukan 2 mol NaOH untuk 1 mol CuSO4, maka mol CuSO4 yang bereaksi sama dengan 0,030 dibagi 2 sama dengan 0,015 mol. Oke. NaOH adalah pereaksi pembatas. Di sini NaOH itu menjadi reaksi pembatas begitu. Selanjutnya itu menentukan konstanta kalorimeter. Kalor total di sini ada rumusnya itu Q sama dengan M air dikali C air dikali delta T tambah C kalor delta T. Oke. Nah, Q-nya di sini itu di soalnya itu 3358. Di sini teman-teman bisa, kalau kalor yang diberikan itu 3358. M airnya itu di sini teman-teman bisa, massa airnya itu 50 gram. Massa airnya 50 gram. C airnya itu di soal juga dikatakan itu kalor jenis airnya 4,184 dikali delta T. Ini pengurangan dari suhu awal dikurang suhu akhir, jadi hasilnya itu 14,4 ditambah kalor kali 14,4. Oke, selanjutnya itu 3358 sama dengan kita jumlahkan, habis itu kita kali baru dijumlahkan, hasilnya itu 30.000. Setelah dijumlahkan atau dikalikan itu hasilnya 3012,48 ditambah 14,4 dikali kalor C kalor gitu. Habis itu
hasilnya itu 345,52 sama dengan 14,4 C kalor gitu. C kalornya itu, jadi kita C kalornya itu hasilnya itu 23,994 Joule per derajat Celcius. Jadi kita bulatkannya jadi 24 Joule derajat Celcius gitu. Baik, selanjutnya itu kita nomor 2 menentukan kalor reaksi. Yang pertama itu delta T sama dengan 25,23 dikurang 22,34. Nah, 25 ini suhu campuran itu, ini 25 ini adalah suhu campurannya, dan 22,34 ini suhu awal air atau kalorimeter begitu. Jadi kita kurang, hasilnya itu 2,89 derajat Celcius. Ini adalah delta T-nya. M larutannya itu cara menghitungnya di sini 100 mili dikali 1,02. Nah, 1,02 ini adalah di soal itu diketahui massa jenis larutan itu, massa jenis larutan airnya adalah 1,02. Jadi 100 mili air dikali dengan mililiter air dikali dengan satu massa jenisnya 1,02, jadi hasilnya itu 102 gram atau massa larutan. Oke. Kalor yang diserap larutan itu larutan sama dengan 102 dikali 4,184 dikali 2,89 sama dengan itu. Nah, di sini 102 ini dari massa larutan, dan 4,184 ini adalah 4,184 ini adalah kalor jenis air murni. Kalor jenis air murninya dikali dengan 2,89 itu delta T-nya. Jadi hasilnya 1233,36 Joule gitu. Kalor yang diserap kalorimeter, kalor itu 24 dikali 2,89 sama dengan 69,36. 24 ini hasil yang didapat tadi, di mana kita mendapatkan itu 24 Joule per derajat Celcius begitu, dikali dengan 2,89 hasilnya itu 69,36 Joule. Totalnya itu atau Kiapsnya itu kita jumlahkan 1233,36 ditambah 69,36 dari kalor yang diserap larutan, kalor yang diserap kalorimeter dijumlahkan, hasilnya itu 1302,72 Joule. Selanjutnya itu kita menentukan, karena reaksi ini eksoterm, jadi dia min 1302,72 Joule. Untuk 0,015 mol CuSO4 itu delta H sama dengan min 1302,7 dibagi 0,015. 0,015 ini mol CuSO4. Terus dengan hasilnya itu min 86,848 Joule per mol gitu. Delta H derajatnya itu menjadi min 86,85 kJ per mol.
Oke, selanjutnya itu kita menjawab soal, ada 7 soal tadi. Yang pertama di sini kita akan menjawab soal yang bagian A, perubahan volume pada kalorimeter S. Nah, di sini key-nya tadi itu kita sudah dapat bahwa 1302,72 joule. Nah, massa S yang mencair, kita mencari massa S yang mencair yaitu M sama dengan Q per 334 sama dengan hasilnya itu 3,90 gram. Di sini juga volume air yang terbentuk, F air sama dengan 3,90. 390 itu atau massa yang mencair dibagi 0,99987. Nah, 9987 ini adalah massa jenis H2O atau massa jenis air yang terbentuk, dibagi dengan 3,9, hasilnya 3,90 mil. Oke. Volume S yang hilang, volume S sama dengan 3,90 dibagi 0,917. Nah, 9 ini adalah 0,917 ini massa jenis air yang terdapat di soal yang sudah diketahui. Hasilnya itu 4,25. Nah, selanjutnya itu perubahan volume. Nah, di sini perubahan volume itu ada delta, perubahan volumenya itu ada delta F sama dengan F air dikurang Fs. Delta F-nya berarti kita tinggal substitusikan saja 3,90 dikurang 4,25 sama dengan min 0,35 mili. Artinya volume campuran yang bertukar sekitar 0,35 mil. Baik, selanjutnya itu kita akan menentukan bagian B, perubahan entropi standar reaksi. Di sini ada data di soal juga kita bisa lihat sama-sama tadi bahwa S derajat CuSO4 itu 157, S derajat NaOH itu sama dengan 56, S derajat CuOH2 sama dengan 120, S derajat Na2SO4 itu sama dengan 160. Nah, rumusnya di sini teman-teman bisa lihat delta S derajat sama dengan sigma S derajat produk dikurang sigma S derajat reaktan gitu. Sama dengan di sini tinggal teman-teman substitusikan 120 tambah 160 dikurang 157 tambah 2 56. Nah, di sini kenapa 2 ada 2-nya di 56 karena NaOH tadi reaksinya itu 2 NaOH karena dia koefisiennya 2 tadi, makanya 2 dikali 5 6 gitu. Berarti langsung kita kurangi atau kita jumlahkan. Terus di sini 280 dikurang 269, jadi delta S-nya itu derajat sama dengan plus 11 joule mol min 1K min 1 gitu. Selanjutnya kita menentukan nilai C-nya yaitu perubahan energi bebas Gibbs standar pada 0 derajat Celcius. Oke, di sini ada rumusnya bahwa Ag derajat sama dengan delta G derajat sama dengan delta H derajat dikurang T delta S derajat gitu. Jadi pada 0 derajat Celcius berarti T sama dengan 273,15 Kelvin. Ini adalah suhu Kelvin, suhu ketetapan. Delta G nya sama dengan itu kita ambil dari, nah di sini tinggal kita masukin saja di mana delta G itu kan tadi untuk delta H nya kan tadi delta H nya itu 86,85 dikurang
ini suhunya itu 273,15. Ini ketetapan. Sama delta S nya tadi kan kita sudah dapat, itu kita ubah ke menjadi 0,011 begitu. Di sini kita tinggal jumlahin, terus min 86,85 dikurang 3,00, hasilnya itu 86,85 kg per mol. Oke, selanjutnya itu kita mengerjakan soal nomor D, perubahan entropi alam semesta. Delta S semesta ini rumusnya sama dengan delta S sistem tambah delta S lingkungan. Delta S lingkungan sama dengan itu min delta H dikurang T. Jadi delta H nya tadi kan kita udah dapat, dikurang T nya itu suhu ketetapan di Kelvin nya itu jadi 317,95 Joule per Kelvin, sehingga delta S semesta itu 11 tambah 317,95, delta S nya jadi 328,95 Joule mol min 1 Kelvin min 1. Karena bernilai positif, reaksi berlangsung secara spontan. Karena bernilai positif, reaksi berlangsung spontan. Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor E, suhu maksimum agar reaksi tetap spontan. Delta G sama dengan 0, T sama dengan delta H dibagi delta S. Di sini rumusnya, terus langsung kita substitusikanlah saja. T sama dengan tadi delta H nya sudah kita ketahui, terus bagi 11 hasilnya 7895 Kelvin. Hasil negatif tidak memiliki makna fisik karena karena delta H lebih kecil dari 0, delta S lebih besar dari 0, maka reaksi spontan pada semua suhu. Selanjutnya itu F, jika wadah kalorimeter dan isinya dianggap sistem. Karena sistem mencakup reaksi tanpa kalorimeter, yang kedua energi hanya terpindah di dalam sistem, yang ketiga tidak ada perpindahan energi keluar, maka delta U nya sama dengan 0. Tadi delta U nya sama dengan 0. Sekarang entropi totalnya meningkat, delta S lebih besar dari 0. Selanjutnya karena proses berlangsung spontan, delta G lebih kecil daripada 0. Selanjutnya kita menentukan titik lebur S pada tekanan 10 MPa. Persamaan Clapeyron dt dibagi per dp sama dengan T delta F dibagi delta H. Untuk S, delta F sama dengan 1, ini adalah satu ketentuannya, dibagi 0,9987. 0,9987 ini massa jenis air, dikurang 1 dibagi 0,971 itu sama juga dia massa jenis S. Terus tinggal kita jumlahkan, hasilnya itu min 9,04 kali 10 per 8 kali 10 pangkat min 8 meter kubik per gram. Delta P nya, jadi delta P nya itu sama dengan 16 MPa sama dengan 10 pangkat 7 PA, dan delta T nya sama dengan itu suhu 237,15 min 9,04 kali 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat 7 dibagi 334, jadi hasilnya min 0,7
derajat Celcius. TM-nya itu sama dengan 0,0 dikurang 0,739, jadi hasilnya minus 0,74 derajat Celcius. Oke, terima kasih. Itu ada soal yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Shalom. Cukup sekian penjelasan hari ini. Sampai ketemu di next video. Chemistry is fun.